hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Musyaddad selaku Kasidikmat Kemenak Kabupaten Bantul. Sambutan yang kedua yakni dari Bapak Kepala Madrasah MTSN 3 Bantul kepada Bapak Sugeng Muhari SPDSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Bu? Bu Karoma, suara saya iya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Pakai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Kabupaten Bantul, Bapak Ahmad Musyaddad SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sutanto selaku narasumber. Juga yang kami hormati Ibu Siska Yuniati MPD, narasumber webinar literasi pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, kenikmatan iman dan Islam pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar literasi yang diselenggarakan oleh MTS di Bantul. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya selaku Kepala MTSN 3 Bantul mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar literasi yang alhamdulillah dapat bergabung pada siang hari ini. Terutama juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kasidikmat, Bapak Ahmad Musyaddad SPD MSI, yang telah berkenan juga bergabung dan membuka acara webinar literasi pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa webinar literasi pada siang hari ini diselenggarakan oleh MTS Negeri 3 Bantul dalam rangka Hari Amal Bakti ke-54 MTSN 3 Bantul tahun 2022 ini. Pada kesempatan siang hari ini ada salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti, yaitu webinar literasi, yang ini adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang nanti puncak kegiatan Hari Amal Bakti akan kita laksanakan pada tanggal 26 Februari tahun 2022, yaitu dengan acara wisuda tahfidz sekaligus nanti launching perpustakaan madrasah, kemudian juga launching buku-buku karya guru, pegawai, dan siswa dari madrasah, dan juga produk karya madrasah. Kemudian untuk acara pada siang hari ini, alhamdulillah menurut data yang kami terima, dapat kita laporkan Bapak Ibu, jumlah peserta yang mengikuti atau sudah mendaftarkan melalui link pendaftaran itu jumlah totalnya ada 225
Dari target kita 300, alhamdulillah sudah sangat banyak, luar biasa atensi dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi 225 ini juga ternyata ada 20 juga peserta itu dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dapat kami lihat di sini ada yang dari luar Jawa juga ada Palembang, kemudian ada Oku, ya, ada Kalimantan, Jakarta, Tangerang, Magelang, dan masih banyak Bapak Ibu. Riau juga ada. Hanya cukup banyak dan tidak hanya dari DIY tapi dari luar DIY. Waalaikumsalam. Dari KPK, RA, SDM, pengalaman. ini alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian untuk pada siang hari ini tema webinar adalah membumikan tradisi membaca, menikmati asiknya menulis. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, saat ini memang budaya membaca ini di negara kita, Indonesia ini masih terbilang rendah. Menurut data yang kami peroleh dari UNESCO, ini minat baca ini masih 0,001%. Artinya apa? Artinya dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang rajin membaca. Ini kami berharap adanya kegiatan pada siang hari ini nanti akan bisa meningkatkan minat baca dari kita semua gitu. Kemudian terkait dengan menulis, sebenarnya di negara kita itu terkait dengan penulis itu sangat banyak Bapak Ibu. Cuman kadang kita memang ada beberapa alasan kenapa seseorang itu tidak dapat menjadi seorang penulis. Padahal semua orang ini punya potensi ini untuk menjadi seorang penulis. Mungkin karena ada sebagian memang kurang percaya diri dalam menulis, atau mungkin masih malas untuk menulis, kemudian dalam menuangkan pikirannya itu juga belum banyak, artinya masih malas. Untuk itu Bapak Ibu, pada siang hari ini mudah-mudahan nanti setelah kita mengikuti webinar literasi, ini akan menularkan virus-virus yang baik kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga akan menjadi seorang penulis yang handal. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dan kami berharap ini nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Kepala Madrasah MTSN 3 Bantul, Bapak Sugeng Mulia SPDSI. Acara selanjutnya yakni acara inti. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni mereka berdua adalah Ibu Siska Yuniani MPD dan juga Bapak DRS Sutanto yang akan menyampaikan terkait dengan literasi. Pada sesi ini akan dibagi menjadi 3, Pak Bu. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari narasumber pertama kita, yakni Ibu Siska Yuniati yang akan menyampaikan terkait dengan budaya membaca. Sesi yang kedua pemaparan materi dari Bapak DRS Sutanto yang akan menyampaikan terkait dengan asyiknya menulis, serta sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Untuk itu, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan CV dari Ibu Siska Yuniati. Ibu Siska Yuniati lahir di Bantul 26 Juni 1980, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UNY, dan beliau merupakan penulis berbagai macam buku yang sudah tersebar di berbagai macam media, baik itu media sosial maupun media cetak. Dan juga sudah tembus di jurnal, baik itu jurnal regional, jurnal nasional,
hingga jurnal internasional. Kalau saya bacakan semua karya Ibu Siska Yuniati, saya rasa waktunya tidak cukup. Oleh sebab itu, langsung saja kita mendengarkan sharing atau mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Siska Yuniati. Kepada beliau, waktu dan tempat. Terima kasih pada Bu Mukaroma atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah suara saya terdengar dengan jelas nggih? Terima kasih yang terhormat Bapak Ahmad Musyadat, yang saya hormati Bapak Sugeng Muharis selaku Kepala Madrasah, juga pada rekan-rekan saya di MTSN 3 Bantul, juga pada para peserta webinar yang banyak saya kenal ya di sini. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tetapi insya Allah yang tergabung dalam webinar ini sesungguhnya kalau untuk membaca itu adalah hal yang biasa ya, hal yang lumrah, hal yang biasa dan barangkali sudah menjadi budaya di antara Bapak Ibu. Hanya saya di sini akan mendampingi Pak Sutanto ya, Pak Sutanto jago menulis gitu. Terus sebelum menulis membaca, baiklah saya membaca ya. Sebelumnya perkenalkan saya guru MTSN 3 Bantul Bapak Ibu. Untuk kegiatan terakhir itu ini untuk tahun 2000 yang dekat saja ya, 2021 itu kemarin tergabung dalam penulis soal AKMI untuk literasi membaca MTS, kemudian reviewer untuk soal AKMI, literasi membaca MTS juga, kemudian ini sebagai penulis untuk konten media bahasa di BPM RPK Kemendikbud RI, kemudian konten penulis konten LP ya, evaluasi bahasa Indonesia berbasis audio yang diproduksi oleh BPM RPK Kemendikbud RI. Kemudian tahun ini alhamdulillah juga masih tergabung di untuk penulisan evaluasi bahasa Indonesia BPMR PK RI, BPMR PK Kemdikbud RI. Terakhir untuk prestasi, saya anggap prestasi karena setelah melalui seleksi ini juga sebagai presenter untuk ICMR International Conference Madrasah Reform yang diadakan oleh Kemenak RI. Alhamdulillah karyanya terpilih untuk dipresentasikan dan dimuat di jurnal internasional. Itu sekilas saja, dan semua itu tentu saja saya hanya berbagi ya, bahwa semua itu saya dapat karena banyak membaca. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Bu Mukaroma, waktu saya berapa menit ya? Sekitar 30 menit ya Bu. 30 menit, oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Bu? Ya, saya ambil judul rajin menulis tak lupa membaca. Jadi pada dasarnya ketika kita akan menulis itu jangan lupa untuk membaca, itu yang perlu. Kenapa? Banyak hal yang mendasari alasan kita untuk membaca. Tapi sebelum lanjut, saya bertanya pada Bapak Ibu, hari ini membaca buku apa ya kira-kira ya? Boleh dijawab? Ini ada Bu Ayu juga ya. Bu Ayu membaca buku apa Bu Ayu hari ini? Halo Bu Ayu, ada Bu Yeti. Bu Yeti baca buku apa Bu? Membaca buku anti galau untuk remaja. Oh iya.
Yati ini luar biasa ya, bacaannya banyak, kemudian diresensi. Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak beliau ya. Baik, ini ada beberapa buku yang barangkali Bapak Ibu pernah membacanya, udah biasa gitu ya. Berani Tidak Disukai, kemudian Dan Brown itu Inferno ya, ini sudah difilmkan, buku lama, ini tahun 2010, saya suka. Kemudian Sherlock Holmes itu cerita detektif, dan apapun yang Bapak Ibu baca hari ini, insya Allah itu ada gunanya. Saya tertegun ketika ada seorang anak itu mengomentari pendapat temannya, ketika temannya diminta untuk mengambilkan buku, dia bilang ngapain harus dibaca gitu. Nah, si anak ini menjawab bahwa buku itu ada ilmunya, sekalipun itu novel, dengan tegas seperti itu, dan saya dalam hati tepuk tangan ya, oke, baik itu. Berarti di sana kenapa harus membaca? Karena memang butuh ya, apa yang dibaca itu saya rasa berdasarkan kebutuhan, kesukaan, kecenderungan gitu. Bapak Ibu jika banyak membaca tentunya nanti akan dunianya itu asyik ya. Kenapa asyik? Karena banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, kita lihat ini membaca. Yang pertama tentu ya kita dalam Islam sudah ada perintah untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ahmad Musyadat. Memang benar kita diminta untuk membaca apapun itu. Ya, termasuk membaca alam ya. Kita harus membaca. Demikian pentingnya membaca, iya, karena di dalam bacaan itu ada ilmu. Ini dari hadis riwayat Tirmidzi bahwa barang siapa yang menempuh jalan mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju surga. Ini saya senang sekali ketika diselipkan ya dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Motivasi kepada kita untuk selalu membaca. Di sana disebutkan carilah ilmu, bacalah, carilah ilmu. Karena apa? Karena banyak yang mendoakan. Bahkan ikan di lautan pun ikut mendoakan. Nah, ini saya senang. Ternyata ketika kita mencari ilmu, banyak yang mendoakan. Dan insya Allah jalan kita dipermudah menuju surga. Kemudian Buya Hamka juga mengatakan semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup. Iya, karena orang yang berilmu, orang yang banyak membaca akan banyak pengetahuan yang diserap. Bapak Ibu kalau pernah membaca buku Sekolah Rimba, di sana ada hal lucu. Kenapa? Karena orang-orang di pedalaman itu tidak mau mempunyai apa ya, jadi karena minim bacaannya, ketika dia berinteraksi dengan orang luar dan melakukan transaksi itu, nah orang-orang luar itu yang kebingungan, sulit bertransaksi dengan mereka. Kenapa? Karena caranya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya memberi cabai seharga 5.000, maka uang dari dompet saya itu dikeluarkan 10.000. Setelah itu mau beli apa lagi? Mau beli tepung 5.000. Apakah mereka mau terus dikasih cabai dan tepung itu? Tidak. Jadi diselesaikan satu persatu. Takut kalau ditipu. Jadi nanti uang 5.000 untuk beli cabai, tolong ini uang 10.000 untuk membeli cabai seharga 5.000, tolong kembalikan dulu. Jadi minta susu, minta kembalian dulu. Habis itu beli apa lagi? Beli apa lagi? Itu yang lucu. Karena apa? Karena nggak tahu ini hitung-hitungannya nanti gimana, bakal kembali atau tidak, itu kan lucu. Terus ada kejadian yang diceritakan di buku itu, ada yang hal lucu juga. Ini yang nulis Butet Manurung ya Bapak Ibu ya, ini pendidikannya S2 dan mendedikasikan hidup untuk ini pendidikan di daerah Jambi, namanya Sekolah Rimba itu, kalau Bapak Ibu pernah membaca bukunya. Nah itu lucu lagi, kenapa? Karena orang-orang di daerah pedalaman, di hutan itu ketika panen madu itu ternyata harganya mahal sekali. Bawalah ke kota. Di kota dijual, dapat uang banyak. Mereka inginnya apa? Karena madunya itu banyak dan mereka punya uang, itu inginnya beli kulkas. Tapi mereka lupa ketika dibawa ke hutan tidak ada listrik. Nah, ini kan karena ilmunya itu apa ya?
barang. Ini anak saya ceritain kayak ketawa. Iya ya nggak bisa. Terus beli motor juga, tapi nggak bisa cara menghidupkannya, cara menjalankannya. Itu. Jadi memang ilmu itu sangat penting. Kalau seperti itu kan malah jadi stres ya. Ini kulkas itu akhirnya dipakai untuk menyimpan pakaian. Tuh. Karena nggak ada colokan listriknya, nggak ada listriknya. Motor juga hanya dituntun-tuntun itu, yang penting punya. Baik. Nah, kalau Helvitiana Rosa ya, HTR itu, bukan THR ya, HTR Helvitiana Rosa, itu mengatakan bahwa membaca dan menulis itu bukan hobi, melainkan kebutuhan. Jadi seperti kita makan dan minum tiap hari ya, butuh ya, bukan lagi hobi saya makan itu, makannya sesekali saja, itu enggak. Tapi ini merupakan kebutuhan, jadi mau nggak mau ya memang harus membaca, seperti halnya kita mau nggak mau memang harus makan, karena itu kebutuhan. Lanjutnya, ini Dr. Zeus, ini seorang penulis juga ya. Itu mengatakan bahwa lebih banyak Anda membaca, lebih banyak yang Anda pelajari, lebih banyak yang Anda pelajari, lebih banyak tempat yang Anda kunjungi. Nah, Bapak Ibu yang suka membaca, yang bacaannya banyak, pasti akan membuktikan ini. Entah itu tempat yang dikunjungi itu adalah tempat yang real atau benar-benar ada ya, atau itu sekadar ada di dalam bacaan. Saya ingat ada sebuah buku karangannya Joni Aryadinata yang ini mengajak kita untuk menulis fiksi, tetapi di bagian awalnya itu diceritakan bagaimana R. Sarjono itu ketika liburan dia tidak pergi kemana-mana, padahal itu ada tugas dari gurunya agar pergi, agar berlibur. Dia bingung kenapa? Karena kalau pergi ke rumah neneknya itu serumah dengan dia, mau kemana lagi gitu. Akhirnya dia membaca buku, karena di rumah juga ini jualan ya, jualan buku, kemudian dia baca banyak sekali. Ketika masuk sekolah dan diminta bercerita, apa yang diceritakan? Dia cerita bahwa dia sudah sampai Afrika, dia cerita sudah sampai Cina, sampai Eropa, banyak sekali. Ternyata dia bilang pikirannya yang kemana-mana, pikirannya sampai Afrika, bahkan dia menelusuri hutan Sumatera itu karena membaca harimau-harimau karya Mokhtar Lubis. Nah, seperti itu. Wah, ini akan membawa kita ke tempat lain. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ini data ISBN Perpusnas per tahun ya, di tahun 2021. Ini dari 2017 hingga 2021 itu mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya memang banyak buku yang diproduksi, banyak buku yang diterbitkan. Masalahnya buku sebanyak itu apakah dibaca? Apakah kita membacanya? Nah, itu bisa ditanyakan pada diri sendiri Bapak itu ya. Misalnya sebulan ini sudah baca buku berapa gitu ya. Tuh. Baik. Lanjutnya, nah ini yang terkenal ya, tahun 1997 itu ketika Taufik Ismail itu melakukan riset ya. Jadi ini sekolah-sekolah SMA ya, SMA sama ini dulu ya, ini yang diperbandingkan itu tentang kewajiban membaca. Nah ternyata banyak sekali ya, Amerika Serikat itu mewajibkan siswanya, ini siswa SMA, itu 32 buku dalam setahun, Jerman 32, Belanda 30, Perancis 30. Nah mirisnya ternyata kita itu 0. Kita tidak diwajibkan untuk membaca buku di perpustakaan. Ini yang miris ya. Kalau toh itu tahun 1997, coba yang tahun 2022 ini kita mulai minimal dari diri sendiri atau anak-anak kita diminta untuk membaca buku. Bahkan kalau sekarang bukunya itu banyak ya, banyak artinya tidak hanya buku fisik tetapi juga buku digital itu ada. Beberapa waktu lalu ketika saya ke toko buku, anak saya minta buku ya, komik itu.
Saya tanya kenapa harus beli banyak seperti itu, maunya 10 seri. Karena dia mau punya. Apa kamu sudah membaca? Sudah. Saya heran membacanya di mana? Ternyata membacanya di ini, digital itu, di internet dia baca. Ya sudah, kalau sudah membaca, cari buku yang lain yang belum dibaca. Nah, jadi seperti itu. Bahkan ketika ini suatu kali anak saya minta untuk dibelikan buku, itu saya belum sempat ke toko buku, ternyata sudah dibaca. Jadi memang eranya seperti ini, era digital, harusnya kita bisa memanfaatkannya. Lebih banyak bacaan yang dibaca. Ini sudah berkali-kali disebutkan ya untuk studi PISA tahun 2018 dan kita mengalami penurunan untuk literasi membaca. Jadi ini kalau 10 teratas itu memang tidak ada namanya, nama Indonesia. Nah, kita ada di sini. Ya. Kita ada di urutan 72. Kenapa kalau kita urutannya rendah terus kita ikut PISA terus sih? Ya biar kita tahu posisi kita dan koreksi diri untuk memperbaiki. Ada juga yang berkata bahwa ini masalah budaya kita itu adalah lisan, bukan membaca. Ya bisa juga seperti itu. Tetapi untuk soal-soal PISA itu kaitannya adalah kekritisan kita. Jadi membaca kita baik untuk teks itu dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kekritisan kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dan itu semua bisa diperoleh ketika kita banyak membaca. Jadi pikiran kita itu terbuka ya, tidak saklek hanya seperti ini kaku, tapi kita bisa berpikir dengan cara lain gitu. Baik. Ini yang tingkat literasi kita ya tahun 2016, ini kita ada di posisi kedua dari bawah ya. Dari bawah. Kita memang senangnya 10 besar tapi kok dari bawah gitu. Nah, Bapak Ibu yang di sini itu insya Allah luar biasa untuk menularkan virus kepada para siswa, juga kepada keluarga ya, agar kita menjadi generasi yang literat. Nah, Bapak Ibu, apa itu literasi? Literasi apakah membaca saja? Kalau kegiatan kita itu membaca, cukup stop membaca sampai di situ, itu belum literasi ya. Literasi itu intinya ketika bacaan itu, ketika apa yang kita baca, itu membuat diri kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik. Kita bisa kreatif, bisa menyelesaikan masalah, bisa menghasilkan karya. Nah, itu adalah literasi. Apakah karya itu harus dengan menulis? Belum tentu. Bisa juga Bapak Ibu pandai atau anak-anak kita itu pandai dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa juga mereka bisa menciptakan karya lain dengan membaca, misalnya membaca tentang makanan, cara membuat makanan, kemudian mereka bisa memasak, menghasilkan makanan yang bisa memodifikasi, bisa mengkreasi. Nah, itu adalah literasi. Maka pengertian literasi oleh UNESCO dapat dipahami demikian. Intinya adalah ketika kita dengan bacaan itu bisa menjadi lebih baik, bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, itu adalah literasi. Oke, ini bagaimana memulainya? Ya, tentu saja dengan mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri ya. Hari ini membaca buku apa? Bacalah yang ini, yang ringan-ringan dulu saja. Di sini saya gambarkan ada Toto-chan dan punya Marie Kondo ya. Iya Bapak Ibu, nggak perlu serius sekali sih ini. Toto-chan ini buku lama. Saya baca pertama itu waktu kuliah ya. Saya berpikir bahwa saya ini di pendidikan perlu juga membaca apa sih Toto-chan, waktu itu kok rame sekali Toto-chan itu. Ternyata ini tentang kehidupan seorang anak kecil ya, anak TK yang dia itu keluar masuk sekolah, jadi sering dikeluarkan dari sekolah TK-nya. Kenapa? Karena dia dianggap tanda kutip ngeyel, nakal, dan aneh gitu. Tetapi
Toto Chan ini akhirnya menemukan sebuah sekolah yang luar biasa. Bapak kepala sekolahnya itu sangat bijaksana dan mengerti apa yang dimaui. Dan sekolahnya itu ini ya dari rangkaian gerbong kereta yang sudah tidak terpakai itu, dia senang sekali di sana. Dan itu sudah dibilangi sama ibunya bahwa ini kemungkinan sekolah terakhir yang menerima kamu. Tapi akhirnya di sana memang dia betah, gitu. Dan pembelajarannya mengasihkan. Ini saya baca waktu saya kuliah, udah lama sekali ya buku ini, tetapi sampai sekarang itu membekas. Dan memang penulisnya itu menulis ketika dia sudah besar dan menceritakan bagaimana kehidupan dia waktu kecil, waktu di sekolah. Kemudian bacalah apa yang disukai. Ini tentang pendidikan ya. Kalau Bapak Ibu menyukai tentang tanaman ya silakan baca. Ini yang Marie Kondo ini tidak serius-serius sekali. Marie Kondo ini tentang bagaimana cara kita menata barang-barang di rumah, gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita membaca satu buku, ini tentang, saya kenal tentang Marie Kondo itu malah awal, tetapi saya baca bukunya akhir-akhir itu. Yang lebih dulu saya baca adalah buku ini Good Bathing, karya Sasaki itu. Kenapa? Karena itu selevel, sefrekuensi, yaitu membicarakan tentang minimalisme. Nah, di sini saya ketika ingin belajar tentang minimalisme, dapat bukunya, yaitu Good Bathing. Good Bathing apa? Good Bathing itu intinya adalah membuang hal-hal yang tidak berguna untuk kita. Misalnya barang-barang, buku kalau memang lama nggak dibaca ya baiknya disumbangkan, dikasihkan, baju, kemudian banyak hal yang sebenarnya kita menumpuk barang. Nah, ini kalau cara merapikannya itu Marie Kondo. Kemudian saya dapat juga minimalisme itu yang dari Eropa, ternyata juga berkembang seni minimalisme itu. Jadi hidup yang sederhana. Dan kalau di Islam juga sudah diajarkan juga ya, kita dilarang mubadzir itu. Kemudian ini ya, ini yang kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Ini yang berani tidak disukai. Berani tidak disukai itu juga masih seri dengan minimalisme, yaitu tentang jiwa. Artinya membuang hal-hal yang memang kita nggak suka itu tidak bergantung pada orang lain. Ketika orang lain mengatakan kita nggak, kok kamu gitu sih, ya biar, karena kita melakukan dengan alasan yang tepat, gitu. Kemudian pasang target. Kalau membaca buku, Bapak Ibu pernah membaca buku setahun, 2 tahun itu nggak selesai. Nah, ditarget ya, ditarget. Gitu. Bahkan saat saya masih punya bayi itu, saya tetap membaca meski itu novel atau yang kaitannya dengan ibu rumah tangga, itu tetap saya baca. Entah mengapa saya senang sekali membaca, seperti melepaskan diri dari stres, tekanan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan ini, kalau sudah kita pasang target, kita sudah biasa membaca, nanti lama-lama akan menjadi budaya. Bapak Ibu bisa loh membawa buku-buku ke kelas, hanya dibawa saja. Bawa buku ini dibawa. Kemudian besok bawa buku apa lagi gitu. Anak-anak itu ternyata siswa itu niteni, oh Bu Guru baru membaca buku ini ya. Kadang ada juga yang minta diceritakan, Bu isinya apa sih itu? Nah itu, ceritakan sekilas saja, jangan banyak-banyak. Kita kan pelajaran hanya sekilas saja, agar mereka penasaran dan ingin membacanya. Itu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi budaya. Dan membaca itu hal yang biasa. Saya pernah melakukan ini, percobaan kecil-kecilan ya. Jadi waktu itu ada liburan, tapi kita tidak pergi kemana-mana. Anak-anak biarkan di rumah. Tapi di dalam kamar itu banyak sekali novel. Novelnya bagus-bagus ya. Itu kadang dipancing untuk membaca. Lama-lama mereka membaca. Dan sampai sekarang biasa saja membaca itu. Kadang rebutan kalau ada buku baru. Itu. Jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan menulis. Kalau Bapak Ibu
membaca, sudah banyak membaca, pada akhirnya adalah kalau taksonomi Bloom itu mencapai pada tingkatan tertinggi, yaitu mencipta ya, mencipta. Salah satunya adalah mencipta itu dengan cara menulis. Nah, ketika menulis ini sebenarnya kita ada informasi yang kita baca, kemudian kita tuangkan dalam tulisan, dan tulisan kita itu menjadi informasi lagi yang akan diserap oleh orang lain. Jadi ketika menulis itu memang kewajiban kita itu adalah membaca. Termasuk juga survei kecil-kecilan itu tidak apa-apa, itu gunanya menulis. Ketika orang menulis itu, yang paling membahagiakan adalah saat tulisan kita dibaca, dan terlebih ketika tulisan kita menjadi rujukan atau sumber rujukan untuk orang lain. Itu senang sekali. Jadi kaitannya tadi bisa kita menulis, tetapi jangan lupa untuk membaca. Dan insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini itu saya yakin bacaannya sudah banyak, tulisannya lebih banyak lagi, dan menjadi ini ya kompor atau menjadi penyemangat untuk generasi kita untuk literat, untuk berliterasi. Oke, ini saya kutipkan dari Joni Aryadinata ya, bahwa bentuk pertanggungjawaban itu digabung ya. Pertanggungjawaban seorang penulis adalah membaca dan membaca sebelum menulis. Ya, ini kalau mirisnya itu dari Kominfo itu ada ini ya. Kita itu penduduknya ada 60 juta yang memiliki gadget, dan kita ada di urutan kelima untuk kepemilikan di dunia. Kemudian untuk nah, sayangnya kan minat baca kita rendah, tetapi ternyata kita itu betah ya menatap layar handphone kita, gadget kita itu. Tahun 2017 ada penelitian bahwa rata-rata ada 9 jam kita gunakan untuk menatap layar gadget kita. Nah, itu sungguh hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Oleh karena itu Indonesia katanya juara kalau untuk berisik di media, yaitu berkomentar dan lain sebagainya itu. Nah, itu jangan sampai terjadi ke depannya. Insya Allah kita akan menjadi pembaca yang baik, banyak membaca, kemudian menulis dan membaca lagi. Begitu. Itu dari saya ya. Nanti kalau ada diskusi monggo, saya ucapkan terima kasih ya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Mukarramah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi dari Bu Siska yang sangat luar biasa ya, di mana beliau menyampaikan terkait dengan bagaimana sih kita membaca sebelum menulis. Karena tanggung jawab ilmiah seorang penulis adalah membaca, dan terus membaca.